Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang hikmah mempelajari isi kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 190, 191, dan 159. Selamat belajar. Nah, anak-anakku semua, untuk yang pertama, cermati gambar fenomena alam berikut ini. Yang pertama ada gambar matahari tenggelam, kedua gambar gerhana bulan, ketiga gambar dahsyatnya transportasi air, dan yang keempat gambar pusat tsunami. Baiklah anak-anak, kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk memperhatikan realitas kehidupan dan fenomena alam yang terjadi. Pertama, nyamuk yang diciptakan dengan sayap dan bisa terbang ternyata justru menjadi makanan cicak dan katak yang tidak dapat terbang. Nah, apa makna dari penciptaan tersebut? Kemudian yang kedua, di samping makhluk-makhluk berbadan besar seperti gajah dan semisalnya, Allah juga menciptakan makhluk yang super kecil, bahkan yang tidak terlihat oleh mata. Nah, berangkat dari keyakinan bahwa semua makhluk yang diciptakan Allah pasti ada manfaatnya. Kita akan menemukan manfaat makhluk-makhluk mikro tersebut bagi kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga, petir dikatakan dalam ayat Al-Quran sebagai alat untuk melempar setan, sedangkan dalam pandangan ilmu pengetahuan, hal itu terjadi karena adanya gesekan arus listrik, dengan keyakinan bahwa kebenaran ilmiah akan selalu sejalan dengan kebenaran Al-Quran. Bagaimana memadukan kedua konsep tersebut? Selanjutnya kita perhatikan Quran Surat Al-Ghoshiyah, Surat 88 ayat 17, yang artinya, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Dalam ayat ini Allah mengajak kita semua untuk memperhatikan binatang unta, yang kita ketahui dalam faktanya bahwa unta memiliki kemampuannya bertahan hidup di padang pasir yang panas tanpa air dalam waktu yang lama. Nah, dalam ayat ini, semoga kita bisa membuka relung kalbu kita bahwa Allah menciptakan semua makhluk hidup memiliki manfaat. Selanjutnya tentang asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. Anak-anak, apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab diturunkan ayat Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa asbabun nuzul dari Quran Surat Ali Imran ayat 190-191? Nah, kalian bisa baca teks berikut dan mencari sumber-sumber yang lain, serta carilah apa penyebab asbabun nuzul Quran Surat Al-Imran ayat 159. Anak-anak, dengan demikian bisa kita ketahui bersama bahwa mempelajari Quran Surat Ali Imran ayat 190-191 adalah untuk senantiasa berpikir kritis. Lalu, apa manfaat berpikir kritis? Yang pertama tentu agar kita bisa menangkap makna dan hikmah dari semua penciptaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bisa mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Selain itu, kita bisa mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bisa menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian, mengantisipasi terjadinya bahaya, memahami gejalanya dan fenomena alam yang terjadi. Lalu yang paling utama, untuk membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah akal dan fasilitas lain, baik yang berada di dalam tubuh kita maupun yang ada di alam semesta. Selain itu, akan meningkatkan keyakinan kita tentang adanya hari pembalasan.
dan bisa memotivasi kita untuk menjadi orang yang visioner, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat dengan cara meningkatkan amal solih dan meninggalkan kemaksiatan. Sedangkan hikmah dan intisari dari Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang pertama, di dalam menyelesaikan segala persoalan yang menyangkut kepentingan orang banyak, hendaklah diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Yang kedua, di dalam bermusyawarah, hendaklah dilakukan dengan sikap yang lemah lembut dan jauh dari kekerasan, perdebatan dan permusuhan, karena cara tersebut tidak akan mampu mendatangkan hasil yang maksimal dan bermanfaat. Dan yang ketiga, apabila di dalam bermusyawarah dapat memperoleh keputusan terbaik melalui musyawarah mufakat, hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah semoga keputusan tersebut dapat dilakukan dengan mendatangkan kemaslahatan bagi orang banyak. Segera mohon ampun kepada Allah apabila selama bermusyawarah kurang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah. Karena tidak jarang dalam bermusyawarah terjadi perbedaan pendapat, bahkan terjadi pemaksaan kehendak pribadi. Nah anak-anak, setelah kita mempelajari makna atau hikmah kandungan dari Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan ayat 159, lalu perilaku mulia apakah yang dapat kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Selanjutnya yang terakhir kali, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Apakah anak-anak setuju atau tidak dari pernyataan-pernyataan berikut ini? Berikan penjelasan alasan-alasanmu. Kemudian, tulislah di buku tulis kalian, difoto, lalu dikirimkan ke nomor WA Ibu, dan bagi yang menulis melalui WPS bisa di screenshot, kirim ke Ibu atau filenya. Demikian, terima kasih, selamat mengerjakan.